Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pada tutorial ini saya ingin memberitahukan bagaimana cara memasukkan sebuah daftar isi, daftar gambar, serta tabel kepada sebuah outline. Masuk ke Microsoft Word, kita sediakan judul bab judulnya seperti ini, cover. Kemudian kita aktifkan navigation pada new view dengan klik view, kemudian navigation panel. Kemudian kita blok ini, kemudian kita pada menu home, kita klik multi list, kemudian kita pilih heading. Lalu pada pendahuluan kita masuk ke heading 2. Pendahuluan kita klik enter, masuk ke heading 2. Kita ingin menambahkan teori, yaitu berarti kita buat sini latar belakang. Kita klik pada heading 1, kita klik kanan, kemudian kita klik modify, kemudian kita pilih jenis tulisan Times New Roman tebal ukuran 14 berwarna hitam, rata tengah, spasi 1,5. Kemudian pada format kita masuk ke paragraf, kemudian kita pada afternya kita isi 20. After ini adalah jarak, kemudian kita beralih ke length and fabric, kemudian kita centang pada fabric before, kemudian oke. Dah. Maka pada pendahuluan tampak seperti ini. Oh ya, kita klik lagi pada heading itu, kita modify, kemudian pada formatnya kita buat di sini numbering, kita klik numbering, kemudian kita klik define number format, kemudian klik di sini kita buat bab. Kemudian kita pilih angka Romawi di sini, angka Romawi besar ya. Kemudian klik OK. Ini adalah gunanya untuk menampilkan bab pada seperti ini ya, bab. Oke, kita tidak membutuhkan bab pada cover, maka kita bisa mengaktifkan numbering. Kemudian pada halaman pengesahan kita juga tidak membutuhkan bab, maka kita menaktifkan number. Begitu juga dengan kata pengantar, dan aktifkan. Jika sudah pada latar belakang ini, pada heading 2 kita klik kanan, kemudian kita klik modify, kemudian kita ubah tulisannya Times New Roman ukuran 12 tebal berwarna hitam, rata kiri dan spasi 1,5, kemudian klik OK, maka akan tampak seperti ini. Pada latar belakang mengikuti judul bab menggunakan angka Romawi. Untuk itu kita akan mengubahnya dengan mengklik pada menu multi-list, kemudian kita klik define multi-list, kemudian kita klik more, kemudian kita klik legal detail numbering, kemudian OK, maka akan tampak seperti ini. Kemudian kita akan menambah halaman, pada itu kita klik enter, klik Ctrl enter. Kemudian pada landasan teori juga kita ingin menambah halaman, kita klik Ctrl enter. Kemudian jika sudah kita akan membuat bab 1 ini sama pendahuluan terpisah, bab 1 di atas, pendahuluan di bawah, dengan menggunakan shift enter, maka akan seperti ini. Lalu pada bab 2 kita juga akan menggunakan Ctrl shift enter, lalu kita atur sesuai keinginan agar pas di tengah-tengah. Lalu pada kesimpulan juga seperti itu, shift enter, kita atur supaya pas di tengah-tengah. Oke, lanjut pada daftar isi. Kita akan memasukkan daftar isi yaitu dengan memindahkan titik sisip, lalu kita klik Ctrl enter, kemudian Ctrl enter. Sudah. Setelah itu kita masukkan pada menu reference, kemudian table of contents, kemudian kita pilih insert table of contents, kemudian kita klik modify, kemudian pada tab 1 kita klik modify, lalu kita masukkan jenis tulisannya Times New Roman, kemudian ukuran 12 tebal berwarna hitam. Oke, pada table of content 2 kita klik modify, kemudian ini tulisannya Times New Roman ukuran 12 tidak tebal, lalu kita klik OK, dan klik OK, maka daftar isi akan tampil seperti ini. Kita lanjut untuk membuat penomoran halaman pada masing-masing di sini, yaitu kita akan membagi
beberapa header, yaitu untuk cover header pertama dan pendahuluan header kedua, landasan teori header ketiga, dan kesimpulan header keempat. Caranya pada pendahuluan kita letakkan titik sisip di sini, kemudian kita klik menu back layout, kemudian kita klik bricks, kemudian kita next back. Maka pada cover sudah menjadi header pertama dan pendahuluan menjadi header kedua. Setelah itu kita lanjut kepada landasan teori. Kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan letakkan titik sisip di sini. Kemudian kita klik back layout, menu back layout, kemudian kita klik bricks, kemudian next back. Maka pada landasan teori menjadi header ketiga, dan pada kesimpulan kita lakukan hal yang sama seperti itu juga. Kita lanjut, kita letakkan titik sisipnya, kemudian back layout, kemudian bricks, kemudian next back. Oke, maka menjadi header keempat. Kita lanjut pada penomoran pada halaman cover. Kita letakkan cover titik sisip di sini, kemudian pada menu home, pada menu insert, kita klik fact number, kemudian kita cari button of fact number, button of fact, kemudian kita pilih yang ini. Lalu pada cover sudah menjadi tampak nomor halaman seperti ini. Pada cover kita tidak membutuhkan nomor halaman angka, melainkan kita ingin mengubahnya menjadi angka Romawi kecil. Jadi kita tinggal mengklik di sini untuk menghilangkannya. Kemudian kita ubah pada edition, kita klik fact number for. Kemudian kita klik format fact number. Kemudian kita ubah di sini menjadi angka Romawi kecil. Ini kita pilih angka Romawi kecil. Kemudian klik OK. Maka akan tampak seperti ini. Oke, seperti ini. Lanjut seperti ini, dan pada daftar isi sudah menjadi nomor halamannya menjadi nomor keempat. Dan pendahuluan, kita ingin mengubah pendahuluan ini menjadi nomor 7 karena mengikuti perhitungan dari cover, maka kita ingin mengubahnya. Yaitu kita gunakan di sini. Kita klik sini, lalu kita gunakan fact number ini, kita klik fact number, kemudian number format fact number, kemudian kita pilih 1 2 3 dimulai dari angka 1. Oke. Jadi tampil seperti ini. Kita ingin mengubah angka 1 ini pada pendahuluan bab 1 karena dia merupakan awal pembukaan, yaitu bab, maka kita akan meletakkan nomornya di pojok kanan atas. Caranya kita klik ini, lalu kita centang pada different free spec, kemudian sudah hilang, kemudian kita ganti di fact number, kita pilih top, kemudian kita cari yang ini. Oke, pada bab 2 kita lakukan hal yang sama. Kita gunakan sini, kita tinggal menghilangkan nomor 3 di sini dengan mencentang different fresh file, kemudian hilang menjadi di atas nomornya. Dan pada kesimpulan seperti itu juga, kita klik double klik, kemudian kita hilangkan penomoran di sini dengan mencek ke sini, kemudian akan menjadi 5 di atas pojok atas kanan atas. Sudah, untuk penomoran sudah. Lanjut, kita ingin memasukkan daftar gambar. Sebelum daftar gambar, kita membuat daftar tabel terlebih dahulu, tapi kita akan mengubah daftar isinya. Karena kita daftar isinya mengikuti yang awal, kita tinggal klik kanan pada daftar isi, kemudian kita pilih update file, kemudian daftar isinya kita pilih yang update fact number only, klik OK, kemudian akan berubah seperti ini. Sudah seperti ini tampak. Oke, lanjut, kita akan membuat daftar tabel. Kita ingin memasukkan tabel pada sebuah outline, itu langkah-langkahnya. Pertama, kita letakkan di sisi di sini, kita buat judulnya seperti contohnya, misal tabel jumlah siswa. Oke, kemudian klik enter, kemudian
masukkan tabelnya melalui menu insert, kemudian kita klik sesuai keinginan dan kita masukkan nomor dan masukkan kelas, jumlah, kemudian kita atur ini, kemudian kita tengahkan melalui menu home. Oke, kemudian kita atur tabelnya berapa spasinya, 1. Nah, kemudian pada tabel kita juga atur spasinya 1. Oke, seperti ini. Sudah seperti ini. Kemudian kita letakkan titik sisip di sini. Kemudian masuk ke menu reference. Kemudian klik insert caption. Kemudian buat nama tabelnya. Jadi tabel 1.1. Tabel 1. Kemudian oke, tabel akan tampil seperti ini. Kemudian klik oke. Jadi tabel 1. Ini kita kemudian pada menu home kita ubah tulisannya, yaitu dengan mengklik bagian paling bawah ini, headingnya paling bawah, kemudian kita klik kanan, kemudian modify, kemudian kita ubah tulisan tulis nomor, sudah tepat 12 tebal ya, kemudian klik oke. Maka akan tampil seperti ini. Lanjut pada masalah kita juga ingin memasukkan tabel, kita lanjutkan aja, kita copy aja tabel yang di sini dan Ctrl C, kemudian kita masukkan ke rumusan masalah. Oke, setelah saya copy akan tampak seperti ini tabelnya. Ini sudah saya copy, kita upgrade aja tabelnya dengan klik kanan, kemudian kita buat di sini. Oke, kita blok dulu ini, kemudian kita klik kanan, kemudian update field, maka menjadi tabel 1.2. Lanjut, kemudian pada bab 2 kita juga ingin memasukkan tabel, maka kita letakkan titik sisipnya di sini. Kita buat judul tabelnya tabel jumlah. Oke, kita klik enter, masukkan tabelnya sesuai melalui menu insert, kemudian klik seperti ini. Kemudian jika sudah, kita lanjutkan, kemudian kita ratakan melalui ratakan tengah, kemudian kita letakkan titik sisip di bawah tabel sama seperti bab 1 tadi. Klik ini ya, kemudian pilih di tabel seperti tabel 2 titik. Ini tabel 2 titik, kemudian oke. Akan tampil seperti ini. Oke, kita ingin masukkan tabel ke teori kedua juga, kita salin aja, kita copy tabel yang ada di sini, kita copy, kemudian kita Ctrl V. Ya, kita Ctrl V, maka akan tampil seperti ini. Oke, sudah ya. Kita ingin mengupdate, ini kan tabelnya nomornya sama 2.1 sama tabel 2.1 yang di atas ini teori pertama, maka kita blok juga sama seperti tadi, kita blok ini, kita klik kanan, kita klik update file dan 2.2. Oke, lanjut kita membuat daftar tabel. Kita letakkan titik sisipnya di sini,
Kemudian kita melalui menu referensi kita masukkan insert of table figure melalui menu reference. Kita klik, kita pilih tabelnya. Karena itu tabelnya tadi tabel titik 1, maka kita pilih tabel titik 1. Kemudian modify, kita modifikasi tulisannya jenis Roman 12 tebal warna hitam, kemudian oke. Kemudian oke. Akan tampak seperti ini. Kemudian kita masukkan tabel bab 2. Pada bab 2 kita letakkan titik sisip di sini. Kita lakukan langkah yang sama. Klik insert table of figure, kemudian pilih tabel of 2.1, kemudian modify. Kemudian kita modifikasi jenis tulisannya. Rasanya sudah sama. Kita klik oke. Oke, jika kita ingin menyatukannya, kita klik sini, kita klik delete. Maka kita tinggal mengklik pada keyboard delete, maka akan bersatu seperti ini. Oke, untuk tabel kita sudah selesai. Kemudian kita akan membuat gambar memasukkan gambar pada latar belakang ini. Kita letakkan di sini, kemudian klik insert, kemudian pilih picture, kemudian masukkan gambar yang kita inginkan. Contohnya ini, saya masukkan insert, maka akan seperti ini. Kemudian kita pindahkan, kemudian kita klik ini dan home, kita buat rata tengah. Oke, kemudian klik enter, kita buat gambar, judul gambarnya gambar seperti ini ya, gambar waduk. Maka pada titik sisip di sini kita buat, letakkan titik sisipnya di sini. Kemudian pada menu referensi kita masukkan tab insert captionnya, kemudian kita buat di sini, kita cari gambar itu titik, gambar 1 titik, dan klik OK, maka akan tampak seperti ini. Kita klik OK, akan tampak seperti ini. Kita kasih spasi. Jika kita ingin mengedit gambar tulisannya, kita klik kanan aja. Kemudian kita ingin mengirimkan, kita klik underline. Oke, kita letakkan di tengah ya, kita letakkan di tengah. Oke, seperti ini. Sudah. Untuk pada bab 2 kita ingin memasukkan gambar, kita klik menu insert dan kita klik picture. Kita ingin memasukkan gambar yang kita inginkan seperti ini contohnya. Oke, akan tampak seperti ini. Dan kita akan buat data di tengah. Kemudian kita klik enter, kita buat judul gambarnya gambar. Oke, kemudian kita letakkan di tengah. Oke, seperti ini sudah. Kemudian kita ingin memasukkan gambarnya ke daftar gambar. Kita ingin membuat daftar gambarnya, maka kita pindahkan ke sini titik sisipnya, lalu kita masuk ke menu referensi, kemudian kita klik insert of table figure, kemudian kita buat sini gambar 1 dulu ya, masukkan, dan kita modifikasi tulisannya sudah benar seperti ini. Oke, kita klik OK aja, kita klik OK. Akan tampak seperti ini. Kemudian pada gambar pada bab 2 kita ingin masukkan, kita klik juga, kita ulangi cara yang sama, itu insert table of figure, kemudian kita buat gambar 2.1, kemudian modify, kemudian tulisannya sudah ya, kita langsung klik OK aja. Oke, cara menggabungkannya, kita klik sini, kita klik delete. Oke, sudah. Oke, inilah seperti inilah